Anda kembali di Breaking News Metro TV, pemirsa, bersama saya Maria Lizia Hasni. Pemirsa, pada Selasa pagi, tepatnya 6 Mei 2025, telah terjadi kecelakaan tragis di Padang Panjang dengan petugas kepolisian dan warga setempat bekerja sama untuk menyelamatkan penumpang yang terjepit di dalam bus. Dan untuk mengetahui informasi terkini mengenai kecelakaan ini, kita sudah tersambung dengan Kadishub Padang Panjang, Bapak Arkes Refahus. Selamat siang, Pak Arkes. Selamat siang, menjelang siang ya. Ya, terima kasih. Arah kiri menghantam pagar rumah orang, sehingga penumpang yang di sisi kiri terjepit dengan tembok pagar rumah. Banyaknya korban di sana. Dan kami secara bersama dari pihak Polres, pihak Satuan Polisi Pamung Praja, BPBD, bahkan tim SAR yang ada di Padang diundang, dipanggil untuk membantu korban yang terjepit, sehingga mengurangi angka yang meninggal dunia. Dan tadi dalam catatan yang meninggal dunia itu 12 orang, 2 orang anak-anak. Namun kondisi sekarang kendaraan sudah berdiri di derek oleh Dinas Perhubungan dan akan ditaruh di Polres Padang Panjang untuk penyelidikan lebih lanjut. Baik, Pak Arkes, sampai saat ini memang korban dinyatakan meninggal 12 orang. Namun mengingat masih banyaknya juga korban luka, apakah ada kemungkinan korban meninggal ini bisa bertambah, Pak Arkes? Semoga tidak ya, karena sudah ditangani oleh RSUD Rumah Sakit Daerah Padang Panjang dan juga RC Padang Panjang. Dalam catatan kami tadi tidak begitu, mungkin ada yang patah, ada yang putus kaki, ujung kakinya, mungkin sudah ditangani oleh pihak kesehatan. Baik, untuk para korban ini dirujuk ke rumah sakit mana saja, Pak? Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang dan Rumah Sakit IRC Padang Panjang. Baik, dan sampai saat ini bagaimana situasi terkini di lokasi, Pak? Apakah masih dilakukan proses evakuasi? Ya, dalam evakuasi untuk kendaraan busnya sudah berdiri, dievakuasi oleh Dinas Perhubungan Padang Panjang, sekarang sudah diangkat oleh mobil derek, tinggal untuk membawa ke Polres Padang Panjang untuk penyelidikan lebih lanjut. Baik, Pak, terkait mengenai kondisi dari bus antar lintas Sumatera ini, begitu ya, karena diduga ada kegagalan sistem pengereman. Tadi juga Bapak mengatakan remnya blong dan bus ini melaju dengan kecepatan tinggi. Apakah bisa ada kemungkinan, Pak, apakah sudah diperiksa misalnya berarti kondisi bus ini memang tidak layak jalan? Ya, kita belum selidiki ya. Kendaraan ini biasanya, saya juga tidak tahu di kendaraan ALS ini biasanya platnya BK, sekarang plat B. Saya juga tahu masa kendaraan, mungkin surat-surat kendaraannya masih di kepolisian, ya belum kita selidiki masalah layak jalan tidak jalan jalannya. Dan nanti kami bekerjasama dengan Polres akan kami teliti. Ada berapa penumpang bus antar lintas Sumatera ini, Pak? Tadi segelintir kami dengar dari pihak agennya tinggi sekitar 25 orang, tapi belum pasti saya tidak tahu itu. Karena orang lain tidak tahu. Baik, untuk jumlah korban yang luka-luka itu ada berapa, Pak, sejauh ini? Belum dapat kami informasi karena kami masih di lapangan, belum kami ke rumah sakit untuk menginformasikan itu. Baik, lalu bagaimana dengan kondisi bus yang terbalik, Pak, untuk sampai sekarang? Sekarang sudah berdiri, sudah di atas derek Dinas Perhubungan, tinggal membawa ke Polres Padang Panjang. Sebelah kiri bus hancur total. Baik, berarti seluruh penumpang sudah berhasil dievakuasi ya, Pak, ya, sampai sekarang? Sudah. Ya, alhamdulillah. Ya. Oke, ada berapa petugas, Pak, yang tadi ikut membantu proses evakuasi di sana? Banyak Bu, petugasnya melibatkan pertama
pihak kepolisian, pihak Dinas Perhubungan, Satpol PP Damkar, BNPB, juga tim SAR dari Padang dan Payakumbuh. Dan bus ini hendak melaju kemana, Pak? Dari Medan arah ke Padang. Baik, jadi memang sudah merupakan rute sehari-hari ya dari bus antar lintas Sumatera ini. Ya, Bagaimana dengan ke Padang. kondisi? Oke, bagaimana dengan kondisi jalan di sana, Pak, di kawasan Bukit Surungan? Apakah memang bus ini murni karena remblong atau memang kondisi jalannya saat itu juga tidak mulus atau bagaimana, Pak? Kalau jalan mulus, Bu, jalan mulus, bagus, 2 jalur. Kemudian memang beliau kalau menurut informasi dari masyarakat yang ada dari lintas atau daerah di atas di atas Padang Panjang, memang remnya sudah bermasalah dari atas. Jadi dia paksakan mungkin mau istirahat di terminal tapi tidak bisa mungkin. Itu saya tidak tahu juga sejarahnya, yang jelas tahu-taunya kencang aja dekat kita. Terkait dengan armada bus ini sendiri, apakah sudah coba dilakukan kontak, Pak, dengan pemilik armada atau bagaimana terkait dengan pemeriksaan rutin sebelum dilakukan perjalanan? Belum, Bu. Belum, Bu. Itu kan dari ya nanti baru koordinasi dengan kita. Baik. Kalau begitu sekarang apa, Pak, yang sedang dilakukan di lokasi kejadian, Pak, kalau proses evakuasi sudah selesai dilakukan? Sekarang sedang membersihkan lokasi, bus ALS-nya sedang di atas derek, mau dibawa ke Polres, dan baru berkemas barang-barang yang tertumpah, barang-barang yang ada di atas bis. Baik. Pak Arkes, sebelumnya juga kan pada 23 April 2025 ada juga kecelakaan beruntun ya, Pak, ya, di Padang Panjang, tapi di Silayang bawah yang terlibat ada 9 kendaraan begitu. Nah, ada itu penyebabnya juga karena remblong, Pak. Iya, Kak. Truk yang mengalami remblong. Ya. Nah, bagaimana dengan kelayakan kendaraan yang dikemudikan di daerah Padang Panjang ini kalau begitu, Pak? Kalau untuk daerah Padang Panjang, yang seri Kota Padang Panjang, itu kendaraannya itu dalam pengawasan kami untuk dilaksanakan kir dan wilayah ada. Dan yang mayoritas kendaraan yang kecelakaan itu merupakan dari daerah luar yang belum tahu medannya, di mana Kota Padang Panjang ini turunannya banyak, mulai dari Kota Baru sampai ke Lembah Anai. Kalau begitu dari bus antar lintas Sumatera yang hari ini terbalik, itu memang juga bukan kendaraan dari Padang Panjang sendiri, Pak? Bukan, Bu. Kendaraan yang melintas dari Padang Panjang ke Padang Panjang. Oke, termasuk juga truk Hino yang pada 23 April lalu kecelakaan ya, itu juga hanya melintas begitu ya? Baik, baik. Kalau begitu Pak Arkes, apa lagi yang akan dilakukan terkait dengan kecelakaan bus maut di Padang Panjang? Sesuai dengan aturan. Kalau ingin untuk memeriksa kendaraan agar layak tempuh bisa di Kota Padang Panjang, karena peralatan kita cukup itu. Baik, terlibat hanya benar-benar busnya saja ya Pak, tidak ada kendaraan lain ya Pak yang terlibat dalam kecelakaan ini ya? Tidak, bus saja. Oke, kalau terkait dari pengobatan para korban luka sendiri, sejauh ini bagaimana Pak? Saya tidak tahu, tadi ada tim dari Jasa Harja yang datang, Rafi. Yang mengidentifikasi semua korban. Baik. Apakah lalu lintas di sana juga sudah kembali normal, Pak, setelah dilakukan rekayasa lalu lintas atau pengalihan lalu lintas? Sudah, Bu. Sudah mulai jalan, sudah melewati sebuah kendaraan di Kota Padang, di tempat jalan Besar Hapta di lokasi kecelakaan. Ini sudah melintas semua kendaraan. Baik, berarti keadaan saat ini sudah kondusif ya, Pak Arkes ya? Ya, Bu. Ya. Baik.
Pak Arkes, mungkin yang terakhir yang ingin kami soroti dan juga bisa diberikan pesan juga Pak untuk para kendaraan yang hendak melintas di area Bukit Panjang lagi agar bisa berhati-hati. Ya, kami mengharapkan pengguna jalan baik kendaraan bus maupun kendaraan barang yang melintas di Kota Padang Panjang. Setelah melintas Padang Panjang baik dari arah Bukit Tinggi atau dari arah Padang, mungkin akan mengalami keterpaksaan kendaraan dengan beban. Mungkin kita mengharapkan manfaatkanlah terminal dengan rest area untuk istirahat dan ngecek rem. Jangan dipaksakan kendaraan itu berjalan di medan yang panjang, yang tanjakannya tinggi, bahkan turunannya tajam. Jadi berbelok lagi, sehingga kita betul-betul memperhatikan kondisi kendaraan yang akan kita bawa melintasi di Kota Padang Panjang. Itu. Baik, ya itu semoga himbauan yang bisa didengarkan karena area Padang Panjang ini banyak dengan bukit-bukit ya. Pak Arkes ya, terima kasih Kadishub Padang Panjang, Arkes Refahus atas keterangannya bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, Breaking News Metro TV akan jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami.